Yang keempat terakhir, ramai pengobatan tradisional Dayak, apakah orang Islam boleh ikut berobat ke sana? Orang Islam bukan ini? Hah? Beliau orang Muslim bukan? Ibu dan ayah. Ya. Islam nggak masuk. Muslimah ya. Baik. Gini, ibu sekalian, bapak sekalian. Apakah boleh? Kan gitu ya. Kita berobat itu pertama ke dokter, ke tabib. Tapi kalau ada keistimewaan seperti itu yang memang langsung langsung instan, ini bisa dipertanyakan. Bisa dipertanyakan. Pertama, pertanyaannya begini. Yang kita lihat caranya, cara Islamnya apa enggak? Diawali dengan diawali dengan bismillah, diawali dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu jelas gitu ya. Yang kedua merugikan nggak ke kita? Merugikan nggak ke kita? Maksudnya itu merugikannya itu begini, merugikan nggak secara ekonomi, gratis apa enggak, kan gitu kan ya, atau pakai tarif. Kalau memang merugikan atau pakai tarif, nah itu dipertanyakan, gitu kan ya, keikhlasannya begitu. Tapi kalau memang tidak pakai tarif, nah itu dia, nah itu berarti kelihatan keikhlasannya. Yang pertama tentang bagaimana caranya diawali. Yang kedua pakai tarif apa enggak, maksudnya itu ngerongrong apa enggak, ngerongrong dari pihak pasien. Yang ketiga terakhir, terlepas daripada yang pertama dan yang kedua, kita pun wajib cermat, karena ada orang yang memang dia itu bisa memberikan bantuan kepada yang lainnya. Oke lah, memang jiwa sosialnya tinggi. Oke lah, memang dia berangkat sebagai orang muslim. Ini yang ketiga nih, buat kecermatan saja nih, buat kecermatan. Kalau memang secara tokcer langsung instan, berarti kita lihat yang bantu dia itu siapa kira-kira? Paham gak nih? Yang bantu dia itu siapa? Apakah yang bantu dia itu memang malaikat-malaikatnya Allah yang terbuat dari nur cahaya? Ataukah memang yang bantu dia ini siapa saja sebenarnya, bukan terbatas yang memang ditanyakan? Atau apakah yang bantu dia itu dari bangsa jin yang terbuat dari nar, dari api, khodamnya gitu, bahasanya. Yang bantu dia khodam lah bahasa gitu ya. Dua. Kemudian bagaimana kita orang awam? Kita orang awam membedakannya susah, gitu kan? Kasyaf aja kita enggak, gitu kan? Muka syafa kita enggak, ngelihat yang begituan emang kagak. Kalau ngelihat jurik iya, kabur orang karena diri sendiri juri kan gitu. Bahasa gitu. Nah, itu bagaimana caranya membedakan keduanya? Ini kan sulit, Pak, Ibu sekalian. Kita bisa merujuk sejarah Rasul. Salah satunya nih. Ini hanya untuk sementara ya jawabannya. Kita bisa merujuk salah satunya itu ke sejarah Rasul. Pak, saya pengen tanya, Bapak Ibu sekalian pernah nggak baca tentang bagaimana pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu? Pernah kan? Oke. Belum pernah lagi, repot. Waduh, sejarah Rasul wajib kita tahu lah, sirah nabawiyah toh. Nah, ketika Rasulullah SAW tersebut pertama kali mendapatkan Iqra, keluar dari gua tersebut, Rasulullah di mana beliau melihat Jibril, di mana ngelihat malaikat Jibril, diikutin aja sampai beliau ke rumah, ketemu ibunda Siti Khadijah, ngedek-dek demam, apa ngedek-dek? Meriang kan gitu kata orang Sumedang.
Gitu. Nah, gitu kan. Nah, langsung diceritakan kejadian begini pengalaman spiritualnya kan kepada istrinya. Apa? Ibunda Khadijah orang yang lebih tua dan lebih pengalaman, lebih tahu, oh ini siapa nih. Kalau begitu dilihatin hijab. Orang Arab dulu sebelum Islam yang dibawa Rasulullah datang sudah biasa memakai hijab. Itu biasa karena memang daerahnya itu kan panas. Ketika hijabnya Ibunda Khadijah itu dibuka, gitu aja, Ibunda nanya kepada, wahai suamiku, apakah makhluk tersebut masih kelihatan? Coba melek. Melek kan ya? Rasulullah, nggak ada. Nggak ada. Nah, akhirnya Ibunda Khadijah pakai lagi tuh hijabnya. Coba ente melek lagi, ada nggak? Ada. Dari sini bisa diambil salah satu kesimpulan, malaikat Jibril, malaikat rahmat itu akan turun di antaranya nih dengan iradah Allah ya, secara syariat kepada orang-orang yang memang nutup aurat. Paham Pak Ibu sekalian? Paham ya? Saya nggak harus apa mengklaim dan yang lainnya, enggak. Ini salah satu patokan dasar yang bisa dijadikan dasar. Jadi selain yang pertama diawali dengan diawali dengan la ilaha, yang kedua merugikan apa tidak daripada apa tadi? Pasien. Nah, terlepas daripada dua hal ini, lihat bagaimana secara fisikal. Nah, itu begitu. Paham nggak? Paham. Nah, itu dia gitu. Ini kira-kira yang bantunya siapa? Kan gitu. Kalau yang memang bantu malaikat rahmat, kira-kira datang nggak kalau kita kelihatan aurat? Selesai. Gitu maksudnya, Pak. Kira-kira begitu. Nah, ini saya bukan ingin mengklaim dan yang lainnya, tapi memang Allah kasih keistimewaan orang itu macam-macam. Nah, bagi kita biasa aja. Emang semua orang pengennya cepatnya sembuh. Namun kita lihat hal itu. Saya kira kita alhamdulillah